Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita masih ada di materi bahasa Inggris wajib kelas 12 ya, yang tema yang kemarin disebutkan penting banget, yaitu tentang application letter. Setelah di video pertama kemarin kita membedah nih definisinya application letter itu apa, tujuannya itu apa, kenapa penting untuk kita kuasai. Nah, di video kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menuliskan suatu application letter yang baik. Kalau kalian belum nonton video yang pertama, please check that video out first. Nanti Miss juga akan link videonya di card kanan atas dan juga description box, karena segitu pentingnya guys. Please ditonton dan dipahami dengan baik video pertama. Kemudian kita ke video kedua tentang bagaimana menuliskan application letter, karena ini penting banget untuk kalian nanti kalau mau melamar kerja ke depannya. Well, ladies and gentlemen, without any further ado, let's get started. Okay, start your application letter with a header. What is header? Apa itu header sih, Miss? Nah, header ini kayak gini ya. Jadi yang bagian ini sebagian orang pakai, sebagian orang enggak. Jadi Miss terangkan dulu bagian itu. Jadi header yang di sini yang dimaksud adalah nama kalian. Kemudian kalian itu tuh apa ya? Punya pengalaman apa sih, atau value kalian apa? Di sini kalau di video yang kemarin kita bahas kan, Joe Dunson tuh kemarin dia cerita kalau dia itu berpengalaman di bagian aplikasi tentang customer service, pembuatan aplikasi untuk customer service. Makanya dia melabeli diri sebagai customer service profesionalnya. Jadi yang membuat kamu valuable. Nah, ini letaknya ada di atas sendiri, benar-benar di atas sendiri di surat lamaran kerja. Kalau di contoh kemarin bahkan kita nggak punya header itu tadi, header yang Miss kotain ya. Kemudian biasanya juga ditulis email kamu apa, nomor teleponnya kamu, kemudian alamat kamu di mana, sama social media yang ini dua. Di sini dia ngasih LinkedIn. LinkedIn itu apa sih? LinkedIn itu kalau kalian sering dengar itu kayak sosial media untuk profesional pencari kerja. Kayak misalnya Facebook, Instagram gitu, itu kan kayak kita buat lebih casual activities gitu ya. Tapi kalau yang mau yang profesional untuk cari kerja atau kalian supaya dilirik oleh perusahaan gitu, pakainya LinkedIn biasanya. Sama ini Skype. Nah, jadi ada beberapa kontak informasi yang bisa dihubungi dari si penulis. Yang ini yang nulis surat lamarannya ya. Di atas sendiri, berapa di atas sendiri tapi kecil biasanya. Boleh ada, boleh enggak, optional. Satu itu yang harus dipegang. Kemudian jangan lupa di bagian header itu yang paling penting harus ditulis kepada siapa kita menulis surat ini, yaitu kepada Doris Johnson. Dia sebagai apa? Human Resources Manager dari perusahaan apa? Optimal Workplace Inc. Nah, ingat ya, yang ini kita sebaiknya research dulu siapa nama HRD-nya atau calon perekrut kalian. Cara researchnya gimana? Bisa cek juga di LinkedIn perusahaannya misalnya. Kemudian ini alamat perusahaannya, nama kotanya, kemudian tanggal. Nah, tanggal itu bisa di atas sini, bisa di bawah sini, sama si boleh dua-duanya. Ini ya yang disebut header. Yang disebut header lengkapnya segini ya. Cuman yang tadi yang bagian yang ini itu kayak boleh ada, boleh enggak gitulah. Cuman kalau kalian mau kasih, lebih memudahkan calon perekrut kalian untuk tahu kalian ini siapa. Gitu. Nah, ini dia beberapa essential information you have to put on your header. Tadi full name ya, benar. Ada Jodo, your phone number ada, kemudian email ada, date, jangan lupa tanggal, name of the hiring manager or the professional title. Ini Doris Johnson. Kalau nggak tahu nama perekrut kalian bisa ke bagian HRD dari perusahaan X gitu. Sama the name of the company ini. Workplace gitu. Nah, kenapa ini penting dan essential? Karena kalian gini, biasanya kalau ngelamar kerja itu kalian buat satu surat lamaran buat apply di 5 perusahaan sekalian. Nah, itu tuh sebenarnya kurang tepat ya, karena ketelitian kalian itu juga dinilai gitu loh ketika kalian melamar pekerjaan. Makanya sebaiknya sih bagian kepada siapanya ini surat lamaran kerja itu tuh diisikan ketika memang kalian benar-benar udah pas mau ngelamar, jadi udah tahu ini perusahaan apa, kalian mau ngelamar posisi apa, value kalian tuh apa. Jadi apa ya istilahnya ya, customize untuk setiap perusahaan, bisa beda-beda gitu kalian apply di tiap perusahaan. Itu menunjukkan keseriusan kalian bahwa kalian research si perusahaan ini.
Number two is make a salutation. Salutation seperti apa? Nah, biasanya kayak di contoh kemarin, dear siapa, kalau kita tahu nama orangnya ya, dear Mr. John, dear Miss Smith, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak tahu nama orangnya, kan kayak orang HRD-nya, tadi siapa namanya, bisa sir or madam, atau dear the hiring manager. Terus bisa juga ini yang paling umum ya, to whom it may concern, kepada siapa yang melakukan nanti proses perekrutan, kayak gitu. Cuman sebaiknya kalau kalian tahu nama orangnya lebih baik guys. Cuman kalau nggak tahu, kepepet, pakai ini. Kemudian jangan lupa kita ada yang namanya part introduction. Isinya apa? Isinya what position you apply and where you find the job application. Jadi posisi apa yang kamu lamar itu penting banget loh ya untuk kalian sebutkan, karena dalam satu iklan lowongan biasanya bisa sampai beberapa posisi yang akan dibuka. Misal bisa 6 posisi dan orangnya kadang beda-beda yang bagian merekrut. Makanya kamu harus nyebutin kamu nih melamar di posisi yang mana. Terus dan dari mana kamu menemukan iklan lowongan pekerjaan tersebut. Nah, ini juga untuk apa ya namanya ya? Biasanya ada perusahaan yang melakukan riset dari mana sih perusahaan ini bisa dikenal oleh masyarakat, ya gitu. Apakah dari online, dari korannya koran yang apa, disebutkan bahkan brand korannya kayak gitu. Next, number 3, write an attention grabbing introduction. Nah, ini juga penting banget. Kalian nulis udah susah-susah, nggak dibaca kan sayang ya. Makanya kalian harus punya namanya attention grabber, penarik perhatian. Apa aja isinya? Yang pertama, start off with 2 until 3 of your top achievements to really grab the reader's attention. Preferably the achievement should be as relevant as possible to the position. Nah, kalian bisa menceritakan keunggulan kalian apa aja. Jadi bisa menjadi nilai tambah buat kalian kenapa kalian cocok untuk direkrut di posisi ini. Kemudian explain why you are the perfect person for the job and fit the company. Nah, ini juga you need to learn what the most important requirement for the role are. So open up the job ad and identify which of the responsibility are the most critical. Ini juga bagian yang sangat amat penting guys. Kalian udah tadi di bagian yang ini menjual, dalam tanda kutip, menjual diri kalian dengan achievement yang kalian selama ini miliki. Tapi ketika kalian di bagian nomor yang ini kurang bisa mengidentifikasi apa yang paling penting, ya sama aja percuma. Kalian menceritakan, saya dulu waktu sekolah saya pernah ikut student exchange, jadi bahasa Inggris saya bagus, ini itu misal di bagian yang ini. Tapi ketika yang diminta oleh si calon bos kalian atau si perusahaan itu lebih karena yang penting ini orang terserah mau bahasa Inggrisnya bagus atau enggak, tapi yang penting dia bisa menguasai Photoshop dan Corel. Di sini kalian tidak menjual itu, sama aja percuma. Nah, kalian nggak akan dilirik tuh. Jadi kalian harus tahu apa yang paling penting dari pekerjaan ini tuh, harus punya soft skill dan hard skill seperti apa yang harus kalian unggulkan, kenapa kalian cocok untuk posisi ini gitu. Kemudian use the appropriate formal closing. Nah, ini untuk bagian closingnya pakainya yang formal, bisa sincerely, bisa thanks for your attention, respectfully boleh, kind regards, regards juga bisa, seperti itu. Jadi gini ya, the right arrangement of an application letter. Kalau kalian mau screenshot ini bisa nih. Jadi pertama ini bagian header, nama kalian, alamat kalian, alamat email dan HP kecil aja, nggak usah gede-gede. Di bagian atas sendiri. Kemudian tanggal penulisan surat, terus kepada siapa surat ini ditujukan, posisinya orang tersebut itu apa, misalnya manager atau supervisor atau person in charge as general aja. Kemudian nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya apa. Ini sampai sini masih termasuk bagian pertama, bagian header awal tadi ya. Kemudian baru ke salutation. Salutation itu lebih ke sapaan, dear Mr. or Mrs. siapa. Kalau kita tahu nama orangnya, misal di sini kita tahu nih nama hiring manajernya misalnya Budi, berarti kita sebut aja dear Mr. Budi. Tapi kalau nggak tahu tadi pakai dear Sir or Madam dan lain sebagainya.
Terus, nah di bagian opening outline where you saw the job position and express your interest in working in this role, di mana kalian menemukan iklan pekerjaan ini dan tunjukkanlah rasa ketertarikan kalian untuk bekerja di posisi ini. And then discuss some of your qualifications that would make you a fit for the job. Nah, terus kalian ini mulai menjual lah nih diri kalian. Kenapa kalian cocok untuk pekerjaan ini? Misalnya karena saya memiliki, saya kuliahnya dulu di jurusan computer science, misalnya. Masih awalan istilahnya awalan pembukaan untuk mempromosikan diri. Kemudian describe your past experience in a way that emphasizes your personality and skills while also showing how you align with the goals of the company. Nah, ini part paling penting justru yang ini ya. Jadi kalian tadi kan itu kayak bagian yang ini discuss your qualification, cuman awalan saya punya pengalaman kerja 5 tahun bekerja di perusahaan aplikasi pendidikan misalnya. Kemudian saya juga kuliah di bidang pendidikan. Itu kan kayak pembukaan umumnya. Tapi si intinya penjelasan khususnya itu lebih ke apa aja yang dulu pernah kalian lakukan ketika ketika dulu bekerja di si perusahaan yang lama, atau ketika kalian dulu kuliah tuh apa skill apa yang cocok untuk pekerjaan kalian yang kalian lamar saat ini itu. Gitu. Kemudian express your appreciation to the hiring manager for reviewing your letter. Nah, jangan lupa diucapkan ini terima kasih lah karena sudah mau membaca surat ini, dan juga include any follow up information if applicable. Nah, kalau kamu juga biasanya di sini bisa kita tulis istilahnya kalau mau kontak lebih lanjut bisa dihubungi kemana, karena tadi ingat bagian yang ini itu kan tidak selalu harus tertulis. Kalau kalian mau nulis di sini ditulis lagi lebih baik lagi, nggak apa-apa malahan. Cuman kalau mau salah satu aja juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, kemudian bagian closing dengan sincerely, best regard, respectfully dan lain sebagainya lah ya. Kemudian your signature, tanda tangan, and then your name, don't forget your name, nama kamu siapa. Jangan mentang-mentang di sini sudah ditulis nanti di sini tidak ditulis, tidak boleh loh ya. Jadi setelah bawahnya tanda tangan adalah nama kamu. Oke, nah ini dia structure of an application letter yang versi lebih dalam bentuk tabel gitu ya. Pertama, your address, the address of the company you are writing to, use the complete title and address, don't abbreviate. Jangan disingkat-singkat. Always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Nah ini, kalian harus usaha nih. Kalau bisa tahu siapa yang perekrutnya kalian, namanya siapa, itu akan lebih dinilai lebih karena kalian dianggap lebih mau research untuk melamar posisi ini. The opening paragraph, isinya apa? Use this paragraph to specify which job you are applying for, or if you are writing to inquire whether a job position is open, questions the availability of an opening. Nah ini penting juga nih. Jadi biasanya di iklan lowongan pekerjaan ada beberapa posisi yang dibuka, misal graphic designer, customer service, supervisor, teller misalnya, ada 4 nih. Nah kalian ketika nulis lamaran pekerjaan, kalian harus jelasin dulu kalian nemu dari mana iklan ini dan posisi apa yang mau kalian lamar. Oh saya mau lamarnya yang customer service. Kenapa penting kalian menspesifikasikan itu? Kadang karena orangnya beda-beda yang menilai untuk satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Jadi HRD-nya tuh timnya misal 5 orang. Untuk yang customer service dengan Pak A, dengan untuk yang nanti supervisor dengan Ibu B, seperti itu. Nah itu kalian harus sebutkan kalian maunya melamar di posisi apa. Dan jangan lupa kalau kadang kita juga perusahaannya itu tidak tidak melakukan iklan besar-besaran tentang pembukaan lowongan kerja. Tapi kalau kita mau daftar aja, tidak apa-apa, kalian bisa ngomong kalau nanti suatu saat misalnya butuh orang seperti kalian, ya perusahaan ini tiba-tiba mendadak butuh orang gitu, saya bisa dihubungi loh, saya ini keahliannya ini kayak gitu, boleh juga untuk ditulis seperti itu. Kemudian di middle paragraph or the body section, this section should be used to highlight. Nah, untuk meng-highlight
menspotlightkan, bagian mempromosikan your work experience which most closely matches the desired job requirements presented in the job opening advertisement. Jadi bagian middle paragraph ini kan tadi tentang kenapa kamu tuh orang yang tepat untuk direkrut di perusahaan ini. Don't simply restate what is contained in your resume, but give strong reasons why you are suited to the position. Nah, jangan cuman jadi gini, nanti kan kalian mengirimkan yang namanya CV ya, atau daftar riwayat hidup kayak gitu kan. Di CV biasanya kalian udah nulis nih, nanti dulu saya pernah bekerja di perusahaan A jadi customer service selama 5 tahun, tapi cuman gitu toh. Nah, di bagian, karena memang CV kan harus singkat gitu ya. Tapi ketika kalian di sini di application letter, ini bagian apa yang kalian kerjakan dulu menjadi seorang customer service. Kenapa pengalaman kalian dulu 5 tahun menjadi customer service itu bisa membawa kalian menjadi kandidat yang cocok untuk posisi berikutnya di perusahaan ini kayak gitu. Jadi apa ya tadi ya, perlu reasoningnya, penjelasan lengkapnya itu justru ada di surat lamaran kerja untuk spotlightnya gitu. Kemudian in the closing paragraph, use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. It possibly is to ask for an interview appointment time. Bisa kalian bagian closing bilang, saya bisa dihubungi untuk proses selanjutnya di nomor ini atau di email saya. Make it easy for the personnel department to contact you by providing your telephone number and email address. Makanya di bagian akhir sebaiknya kalian ditulis ulang, meskipun kalian tadi punya header, tapi di bawah itu ditulis ulang nama kalian, nomor telepon dan juga alamat email kalian. Karena kenapa? Karena biasanya si para perekrut itu mereka nggak baca dari atas gitu ya, tapi yang dibaca ini dan ini. Jadi harus memudahkan mereka kayak gitu. And then terakhir, always sign the application letter enclosure indicate that you are enclosing your resume. Jadi kenapa harus penting kita menandatangani si application letter kalau pelamarannya pakai di posting, maksudnya pakai via pos gitu ya, pakai tanda tangan pesah. Kalau via online itu bisa di scan dan lain sebagainya, karena itu untuk membuktikan bahwa betul kamu adalah orang yang mengirimkan lamaran ini kayak gitu. Jadi istilahnya pakai calo-calo kayak gitu loh. Nah gitu, makanya penting sekali juga untuk ditandatangani. Ini banyak orang yang sering salah loh, kadang nggak dikasih tanda tangan, apalagi kalau ngirimnya via online gitu ya. Kadang CV-nya surat lamarannya itu nggak ada tanda tangannya. Nah, itu mempengaruhi ketelitian kalian dan keseriusan kalian untuk melamar suatu pekerjaan. Oke, nah ini dia contoh application letter yang pakai header ya. Jadi di atas ada headernya, namanya siapa, kemudian alamatnya dia, nomor HP dan juga emailnya. Kadang ada application letter contact info di header, ada yang tidak. Oke, optional. Kemudian tanggal tadi, kepada siapa surat ini ditujukan, kepada Pak William Lee, sebagai posisinya apa, lead mechanic. Nah ini bukan HRD loh ya, makanya kita harus tahu kepada siapanya istilahnya dikirimkan surat ini. Kemudian Acme Auto, ini nama perusahaannya, kemudian ini alamat perusahaannya. Kemudian karena selanjutnya kita bikin salutation. Dear Mr. Lee, I'm writing to apply for the position of diesel mechanic at the City Transit Agency. Nah ini, let your employer know what position you are applying for. Nah dia mau ngelamar di posisi diesel mechanic di perusahaan di City Transit Agency. Jadi perusahaannya kan ini ya, Acme Auto. Nah dia mungkin punya proyek untuk bagian City Transit Agency. Nah kamu melamarnya di spesifik nih bagian desainer mekanik untuk proyek yang ini. As advertised on the city's career webpage, I've included my resume for your consideration. Saya juga membawa nih resume saya untuk bahan pertimbangan. In addition to experience as a diesel mechanic, I have an excellent knowledge of gasoline engines and electric systems, and I hold a CDL driver license. Nah, yang ini mulai nih kalian mempromosikan diri kalian. Saya punya pengetahuan dalam permesinan dan juga perlistrikan ya, elektrik di sini sistem kelistrikan. Dan juga ada beberapa tipe pekerjaan yang butuh
lisensi. Saya juga megang lisensi CDL drivers. Ya, ini juga satu nilai lebih dari kalian, makanya perlu disebutkan. Most recently, I worked for Trail Transfer in Middletown as their lead diesel mechanic. While I was there, I developed a training program for new hires. However, I had to leave my job due to move to your city. Nah, ini dia cerita, saya dulu bekerja di perusahaan yang lama nih, di Trail Transfer in Middletown, juga posisinya sebagai lead diesel mechanic, kepalanya mekanik diesel. Tapi karena saya pindah ke perusahaan ke kota sini, akhirnya saya harus keluar dari pekerjaan yang lama. Makanya saya melamar di tempat kamu. Di tempat saya yang lama nih, dulu saya pernah mengembangkan program untuk new hires, perekrutan baru kayak gitu. Jadi dia menceritakan apa yang udah pernah dia lakukan di pekerjaannya yang lama. Oke, terus thanks for your time and consideration. I will follow up next week to see if I can offer any more information about my skills and experience. Ini lebih ke nomor 3 belum dibahas ya tadi. Ketiga tadi mention what you have to offer the employer in the second paragraph. Nah, tadi apa sih keunggulan kamu? Tadi kamu menguasai, punya pengetahuan tentang kelistrikan dan juga mesin, dan punya lisensi CDL di sini. Kemudian ini suggest the next step by requesting a meeting for a call or a call. Ini biasanya kalian cerita saya bisa dihubungi di sini atau di email ini. Kemudian di bagian closing, best regards dan nama kamu. Jangan lupa di sini harusnya ada tanda tangan. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, what to include in your letter. As with all cover letters, a job application is divided into sections. Pertama tadi header tadi, yang include your name and contact information. Kemudian greetings, address to a specified person if possible. Nih bagian Mr. Lee-nya tadi, William Lee-nya. Kemudian bagian introduction, you should include why the applicant is writing. Kenapa kamu menulis ini, surat ini? Kamu mau ngelamar di posisi diesel mechanic untuk proyek yang City Transit Agency. Tahu dari mana? Karena baca di web page dari suatu website. Pekerjaan di suatu kota. Kemudian body which discuss your relevant qualification, jelas ini keunggulan kamu apa, pengalamanmu dulu apa. Kemudian closingnya which thanks the reader and provide contact information and follow up detail. Ini mengucapkan terima kasih kepada si pembaca surat kamu dan bagaimana kamu bisa dihubungi untuk proses lebih lanjut. Terakhir adalah your signature to end the letter. Well, ladies and gentlemen, I hope this video is useful for you, especially in writing an application letter. Very much good luck for your application letter in the future. So, thank you so much for watching, and I'll see you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.